Baiklah, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saat ini saya akan mempresentasikan tugas ringkasan saya mengenai interaksi manusia dan komputer. Yang pertama ada pengertian dan tujuan IMK. Interaksi manusia dan komputer adalah bidang studi multidisiplin yang berfokus pada desain teknologi komputer dan interaksi antara manusia dan komputer. Tujuan dari IMK adalah untuk merancang sistem yang dapat digunakan. Dan berkaitan dengan end user, tujuan IMK adalah sebagai berikut. Yang pertama, altruisme atau mementingkan orang lain. Yang kedua, pemasaran atau bisnis. Dan yang terakhir, aturan atau regulasi. Selanjutnya, bagaimana IMK akan berkontribusi untuk membangun sistem aplikasi yang ideal. Di sini sistem aplikasi yang akan dibangun itu harus berguna atau useful. Di sini berguna yang dimaksud adalah berguna sesuai dengan tujuan pembuatan aplikasi dan mencapai apa yang dibutuhkan. Kemudian yang kedua, dapat digunakan atau usable. Di sini tidak hanya dapat digunakan, tetapi sistem aplikasi yang dibangun juga harus mudah digunakan dan alami. Kemudian yang terakhir, sistem aplikasi harus telah digunakan atau use, di mana sistem aplikasi ini sudah digunakan oleh banyak orang, membuat orang ingin menggunakannya karena menarik, menyenangkan, dan tidak membuat user atau pengguna kesulitan atau kebingungan dalam menggunakannya. Selanjutnya, faktor-faktor dalam IMK. Terdapat 3 faktor dalam interaksi manusia dan komputer. Yang pertama adalah faktor manusia. Seperti gambar yang terlihat di sini adalah gambar Human Processor Model oleh Card, Moran, dan Newell di tahun 1983. Gambar ini adalah gambar dari penyederhanaan faktor manusia. Di sini terdapat 3 faktor utama dalam interaksi manusia-komputer yang berkaitan dengan manusia. Yang pertama, perceptual prosesor, yang kedua, kognitif prosesor, dan yang ketiga, motor prosesor, di mana ketiga proses ini akan berkaitan dengan memori yang dikelola oleh otak manusia, baik itu working memory ataupun long-term memory. Masih dalam faktor manusia, dari 3 proses utama tadi menjadi 3 sistem, yaitu sistem persepsi yang menangani sensor stimulus dari dunia luar. Yang kedua, sistem motorik, bagaimana hasil dari sistem persepsi yang kemudian akan ditangani dalam bentuk aksi. Kemudian yang terakhir adalah sistem kognitif. Sistem kognitif yang akan menghubungkan antara persepsi dan motorik, di mana terjadi aktivitas intelektual bagaimana manusia berpikir berdasarkan persepsi yang diterima dan akan menghasilkan aksi yang harus digunakan atau dilaksanakan. Kemudian terdapat input-output manusia. Yang pertama, penglihatan, mencakup persepsi visual, cahaya, warna, dan kemampuan membaca. Kemudian pendengaran, mencakup bagaimana manusia bisa membedakan frekuensi suara. Kemudian yang terakhir, sentuhan, di mana manusia bisa mempelajari respon terhadap tekanan. Selanjutnya, faktor komputer terdapat 3, yaitu yang pertama, input device, yang terdiri dari keyboard, mouse, touchpad, touchscreen, scanner, dan lain-lain. Kemudian output device yang terdiri dari monitor, mobile device, printer, dan lain-lain. Dan yang terakhir, sistem device yang terdiri dari memori, prosesor, network, dan lain-lain. Selanjutnya, faktor interaksi. Menurut model interaksi Norman di tahun 1988, terdapat 7 faktor interaksi. Yang pertama, menetapkan tujuan. Yang kedua, membentuk maksud. Yang ketiga, menentukan urutan aksi. Yang keempat, pelaksanaan tindakan. Yang kelima, penerimaan kondisi sistem. Yang keenam, menafsirkan kondisi sistem. Dan yang terakhir, mengevaluasi status sistem dengan tujuan dan maksud. Kemudian, perancangan dalam IMK. Interaksi manusia-komputer harus didukung oleh desain yang baik, sehingga nantinya akan mendukung interaksi yang baik pula. Terdapat 3 hal utama dalam perancangan atau desain, yaitu yang pertama, tujuan atau goal. Detail dari tujuan perancangan harus jelas, apa tujuan perancangan, untuk siapa, dan mengapa pengguna menginginkannya. Kemudian yang kedua, kendala atau constraint, bahan apa yang digunakan, standar apa yang digunakan, berapa biaya yang didapat, dan lain sebagainya. Kemudian yang terakhir, pertukaran kondisi atau trade-off, memilih tujuan atau kendala sehingga kebutuhan pengguna dapat dipenuhi. Kemudian terdapat proses perancangan interaksi. Seperti yang dilihat di gambar, yang pertama adalah what is want atau apa yang diinginkan oleh pengguna. Kemudian lanjut ke tahap analisis untuk perancangan. Kemudian lanjut ke tahap desain untuk merancang
sistem yang akan dibuat. Dari desain akan dilakukan prototype, kemudian hasil dari prototype tadi akan dilakukan analisis, kemudian didesain lagi, dan kemudian berlanjut ke implementasi dan deploy. Selanjutnya, perancangan fokus pada pengguna. Yang pertama, who atau siapa mereka. Yang kedua, not you, mungkin tidak seperti Anda. Yang ketiga, talk, berbicara dengan mereka. Yang keempat, watch, memperhatikan mereka. Dan kemudian yang terakhir, imagination atau gunakan imajinasi. Dan yang terakhir di sini, apa saja yang akan dirancang? Yang pertama, perancangan skenario, di mana skenario adalah urutan-urutan kegiatan yang cukup fleksibel untuk menangani aksi dari pengguna atau user. Kemudian yang kedua, perancangan navigasi untuk mempermudah pengguna dalam mencari dan menggunakan fungsi-fungsi yang ada di dalam perancangan. Di sini perlu diperhatikan untuk perancangan navigasi adalah kemudahan untuk mencari dan kemudahan untuk kembali ke langkah awal. Kemudian di sini yang terakhir, perancangan user interface layout. Di sini perancang mulai menggunakan warna dan tulisan berdasarkan perancangan skenario dan navigasi yang telah dirancang sebelumnya. Terima kasih. Sekianlah presentasi dari saya.